Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, selamat buat teman-teman yang sudah mengikuti seleksi kompetensi bidang ya. Dan selamat juga atas keberhasilan teman-teman semua dan bisa sampai di tahap akhir ini. Nah, tahap akhir ini yaitu persiapan untuk pemberkasan akhir pada seleksi CPNS tahun 2021. Nah, kira-kira apa saja yang diperlukan dalam pemberkasan CPNS dan surat-surat atau berkas-berkas apa saja nih yang perlu dipersiapkan dari sekarang biar tidak eh, gegabah ya ketika hari hanya nanti gitu. Jadi bisa dicicil dari sekarang. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan pemberkasan CPNS tahun 2021. Nah, kira-kira apa saja? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke slide masalah pemberkasan, di sini saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat sudah sampai tahap ini dan terima kasih buat teman-teman semua yang selama proses SKB telah menonton channel ini dan alhamdulillah uh, feedbacknya ke saya ini luar biasa ya buat teman-teman semua yang dimana yang telah menonton video ini lulus ya menjadi ranking pertama pada formasinya di seleksi kompetensi bidang untuk profesi perawat. Saya ucapkan selamat sudah sampai di tahap ini. Oke teman-teman, langsung saja kita ke masalah pemberkasan akhir CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa berkas yang harus teman-teman persiapkan. Nah, di sini saya bagi menjadi dua ya. Yang pertama kita membahas mengenai pemberkasan ya, berkas-berkas yang dipersiapkan sebelum pengumuman resmi. Nah, artinya berkas-berkas ini bisa teman-teman cicil dari sekarang. Nah, apa-apa saja berkasnya? Yang pertama ada ijazah ya, yang dimana ijazah yang diperlukan adalah fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ya, yaitu yang diminta dari pendidikan sekolah dasar hingga pendidikan terakhir. Nah, ini beberapa referensi dan juga beberapa variasi ya, yang dimana tergantung instansi dan juga pemerintah daerah masing-masing. Nah, kebetulan di pemerintah daerah saya yang dulu, nah yang diminta adalah fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dari SD hingga ya, pendidikan terakhir. Namun ada beberapa instansi yang meminta fotokopi ijazah pendidikan terakhir saja. Nah, ini tergantung dari instansi dan juga pemerintah daerah yang teman-teman lamar ya. Namun untuk jaga-jaga ya, silakan teman-teman persiapkan dari sekarang fotokopi ijazah yang telah dilegalisir baik dari SD, SMP, SMA hingga pendidikan terakhir. Yang kedua, ada transkrip nilai ya, sama dengan ijazah, yaitu berbentuk fotokopi dan juga dilegalisir ya, yang dimana dari pendidikan SD hingga pendidikan terakhir. Nah, yang ketiga ya, ada kartu tanda penduduk dan juga kartu keluarga. Nah, ini tidak perlu dilegalisir ya, karena di dalam undang-undang masalah kewarganegaraan ya, KTP dan juga KK ini tidak perlu dilegalisir ya, karena sudah ada barcode-nya ya. Yang keempat ada pas foto. Nah, ini bisa teman-teman persiapkan dari sekarang, yaitu foto berlatar merah menggunakan baju yang rapi ya, baik menggunakan kemeja maupun menggunakan jas. Nah, buat teman-teman yang menggunakan kacamata, jangan foto menggunakan kacamata ya. Dan buat teman-teman yang tidak menggunakan jilbab, ya, telinganya harus tampak. Nah, itu persyaratan dari foto, dari pas foto ya. Nah, kira-kira ukuran apa saja yang digunakan pada pas foto? Kemarin saya menyiapkan ukuran 2x3, 3x4 dan juga 4x6. Nah, ini bervariasi tergantung dari instansi atau pemerintah daerah yang teman-teman lamar ya. Namun untuk dipersiapkan dari sekarang saja ya. Pergunakan diusahakan fotonya itu yang bagus ya teman-teman, karena ini kan sudah pemberkasan akhir ya. Jadi sayang sekali jika fotonya itu asal-asalan ya. Untuk yang kelima, ada surat tanda registrasi atau STR. Nah, ini khusus untuk tenaga kesehatan ya, yaitu fotokopi dan juga dilegalisir. Nah,
Buat teman-teman yang menggunakan STR yang telah di-barcode ya, yang telah memiliki barcode, ini tidak perlu dilegalisir ya. Namun buat teman-teman STR-nya yang tidak ada barcode harus dilegalisir ya. Dan ini juga tergantung dari instansi dan pemerintah daerah yang teman-teman lamar ya. Dan yang keenam, ada sertifikat akreditasi BAN PT. Nah, ini artinya sertifikat akreditasi ya dari perguruan tinggi teman-teman semua. Dan ini tidak perlu dilegalisir ya. Yang ketujuh, yaitu sertifikat akreditasi lab PTKes. Nah, ini untuk teman-teman yang kuliah di jurusan kesehatan ya, untuk prodi kesehatan. Dan ini juga wajib untuk dilampirkan. Nah, inilah teman-teman 7 berkas yang harus dipersiapkan dari sekarang, bisa dicicil dari sekarang ya. Artinya tanpa menunggu pengumuman resmi, teman-teman juga bisa menyiapkan dari sekarang. Oke, kita lanjut berkas yang dipersiapkan sesudah pengumuman resmi. Oke teman-teman, setelah kita tahu berkas-berkas yang dipersiapkan sebelum pengumuman resmi, nah ini saya akan tunjukkan beberapa berkas atau dokumen yang harus teman-teman persiapkan setelah pengumuman resmi ya. Nah, apa saja? Yang pertama, yaitu daftar riwayat hidup. Nah, di sini nanti teman-teman akan disuruh untuk mengisi DRH atau daftar riwayat hidup sesuai dengan link yang diberikan oleh BKN ya. Jadi nanti teman-teman disuruh untuk mengisi DRH pada akun SSC ASN masing-masing ya. Jadi nanti tutorial atau buku panduan untuk pengisian DRH akan diterbitkan atau akan diberikan oleh BKN. Nah, yang kedua yaitu asli SKCK, yaitu surat keterangan catatan kepolisian ya. Yang diminta daripada SKCK yaitu aslinya, bukan bentuk fotokopi ya. Karena ini setelah pengumuman resmi, jadi teman-teman mengurus SKCK nanti ya setelah pengumuman resmi ada ya. Karena SKCK ini kan ada batasan waktu ya, yaitu kurang lebih 6 bulan ya kalau nggak salah. Jadi harus dipersiapkan setelah pengumuman resmi saja ya. Nah, yang ketiga ada surat keterangan bebas narkoba. Nah, ini akan dipersiapkan setelah pengumuman resmi juga ya, karena untuk masalah rumah sakit yang ditunjuk ini akan dilakukan oleh instansi masing-masing ya. Biasanya instansi masing-masing akan menunjuk salah satu rumah sakit yang dipergunakan untuk pembuatan surat keterangan bebas narkoba. Dan ini wajib ditandatangani oleh dokter yang telah memiliki nomor induk pegawai. Nah, yang keempat ada surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani. Dan ini juga sama, harus ditandatangani oleh dokter yang telah memiliki nomor induk pegawai. Nah, pada saat pemeriksaan sehat jasmani, nah ini seperti biasa ya, yaitu dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan ya, cek darah, ronsen dan lain sebagainya. Sedangkan sehat keterangan rohani, nah ini teman-teman akan disuruh mengisi soal seperti tes psikologi ya, dan juga akan diwawancarai oleh dokter spesialis jiwa atau psikiatri ya. Dan yang kelima yaitu pembuatan surat lamaran CPNS. Nah, ini tergantung dari instansi dan juga pemerintah daerah masing-masing ya, tergantung dari tempat yang teman-teman lamar ya. Dan formatnya ini juga berbeda-beda ya. Dan permintaannya juga berbeda-beda. Ada yang disuruh menggunakan tulis tangan ya, dan ada juga yang diminta menggunakan komputer ya, yaitu artinya harus diketik. Dan ini juga wajib untuk ditandatangani oleh pelamar dengan materai. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman semua, materainya ini satu dokumen satu materai ya. Jangan sampai satu materai untuk beberapa dokumen. Karena ini ada kejadian ya, tahun lalu juga ada ya. Karena mikirnya nanti dokumen ini harus di-scan, jadi materainya ini satu materai ini bisa untuk beberapa dokumen. Nah, ini juga ketahuan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kesalahan-kesalahan seperti itu terjadi pada teman-teman ya. Jadi diusahakan beri materainya ini sesuai dengan dokumen yang diperlukan. Dan yang keenam yaitu surat pernyataan tidak pindah atau mutasi selama 10 sampai 15 tahun ya. Dan ini tergantung dari beberapa peraturan instansi dan juga pemerintah daerah yang teman-teman lamar. Dan ini juga wajib untuk teman-teman tanda tangani menggunakan materai. Nah, inilah beberapa
dokumen atau berkas yang dipersiapkan setelah pengumuman resmi ya, karena ini tergantung dari instansi dan juga, tempat teman-teman pilih ya. Dan selain ini ada juga beberapa berkas yang harus dipersiapkan selain dari yang telah saya jelaskan tadi ya, tergantung dari instansi masing-masing ya. Yang pertama biasa ada diminta untuk, melampirkan, surat keterangan TOEFL ya, surat keterangan TOEFL, lulus TOEFL. Nah, ini tergantung dari instansinya. Biasanya instansi dari pusat ya, kementerian atau badan atau lembaga. Nah, ini biasa diminta untuk menyertakan sertifikat TOEFL. Yang kedua, sertifikat bela diri ya, untuk formasi penjaga tahanan ya, untuk ya formasi penjaga tahanan di kejaksaan. Dan juga, sertifikat BTCLS ya, dan ini Basic Trauma Cardiac Life Support. Nah, ini untuk formasi CPNS kepolisian biasanya dan diminta untuk melampirkan sertifikat BTCLS. Nah, itulah beberapa berkas atau dokumen yang harus teman-teman persiapkan, untuk proses pemberkasan akhir CPNS tahun 2021. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi bisa teman-teman pahami ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya. Semoga proses pemberkasan akhir CPNS teman-teman ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan nomor induk pegawai di tahun 2022 dan menjadi seorang ASN yang profesional dan berkarakter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.